Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yurniwati Rahadu. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Pamulang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi penilaian investasi dan dua metode perhitungan penilaian investasi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan kepada kita semua apa itu penilaian investasi dan perhitungan-perhitungan yang ada dalam investasi. Nah, untuk hitungannya nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya ya. Pertama-tama dulu kita harus mengerti arti penilaian dari investasi. Nah, arti penilaian investasi ini adalah kumpulan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi ketertarikan pada investasi. Tujuannya adalah untuk menilai kelayakan pencapaian tujuan mendukung produksi bisnis. Nah, ini sangat penting buat orang yang akan berbisnis. Nah, sekarang kita membahas tentang jenis metode penilaian investasi. Di sini saya sudah merangkum 5 jenis metode penilaian investasi, yaitu yang pertama metode net present value, kemudian metode payback period, kemudian metode profitability index, metode average rate of return, dan metode internal rate of return atau IRR. Nah, pada pembahasan yang saya akan bahas nanti, saya cuma membahas dua metode, yaitu metode net present value NPV dan metode average rate of return ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu metode net present value. Sekarang kita masuk pada NPV atau net present value. Pengertian dari NPV atau net present value merupakan sebuah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang akan keluar pada periode waktu tertentu. Nah, untuk rumusnya ini aku udah kasih di bawah, dan bisa juga dengan memakai rumus yang di bawahnya lagi. Nah, di sini saya cantumkan dua rumus ya. Keterangannya ada di sebelah kanan, yaitu NPV net present value dalam rupiah, CT arus kas per tahun pada periode T, kemudian CO nilai investasi awal pada tahun ke 0 dalam rupiah, kemudian R suku bunga atau diskon rate yang dilambangkan dalam bentuk persen. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk saja pada contoh NPV-nya ya. Contoh perhitungan NPV. Di sini saya sudah mempersiapkan sebuah contoh perhitungan NPV atau net present value. Sebuah perusahaan X ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Diperkirakan untuk harga mesin tersebut adalah Rp 150 juta dengan mengikuti aturan suku bunga pinjaman yakni sebesar 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama jangka waktu 5 tahun. Apakah rencana investasi pada pembelian mesin produksi di atas dapat dilanjutkan? Kita langsung masuk saja pada penyelesaiannya. Diketahui CT-nya tadi itu Rp 50 juta ya, dan CO-nya Rp 150 juta juga. Nah, untuk suku bunganya ada 12%. Kalau 12% itu sebanding dengan 0,12. Langsung akan menjawab dengan memasukkan rumus yang sudah tadi kita persiapkan. Langsung masukkan rumus, kemudian 50 juta yang tadi CT-nya berapa, kemudian suku bunganya berapa, ditambah 50 dibanding 1 tambah
0,12 suku bunganya dikali dengan 2 ditambah 50 dibanding 1 tambah 0,12 dikali 3 ditambah 50 banding 1 tambah 0,12 lagi dikali 4 ditambah 50 banding 1 ditambah 0,12 banding 5 dikurangi dengan 150 juta yang CO-nya. Langsung dijumlahkan saja. Penjumlahan ini kita dapatkan 180,24 dikurang dengan 150 CO-nya dan kita dapat NPV-nya atau net present value-nya 30,24. Jadi nilai untuk NPV-nya adalah Rp 30,24 juta. Nah, sekarang kita membahas tentang metode ARR atau Average Rate of Return. Untuk arti dari Average Rate of Return ini adalah tingkat pengembalian investasi yang dihitung dengan cara menghitung total arus kas masuk selama investasi berlangsung dibagi dengan lamanya investasi atau dalam tahun. Jadi average rate of return ini adalah pengembalian, namanya saja return ya kawan-kawan, pengembalian investasi yang dihitung dengan cara menghitung total arus kasnya yang masuk dan berlangsung dibagi dengan lamanya investasi atau lamanya kita berinvestasi dalam per tahunnya. Untuk lebih jelasnya kita akan berikan juga contohnya. Saya akan membacakan kepada kita. Perusahaan PT Ahinggas mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan initial investment atau biaya investasi sebesar Rp 500 juta. Proyek ini dapat menghasilkan cash inflow atau arus kas masuk sebesar Rp 10 juta per tahun dengan usia ekonomi 10 tahun tanpa nilai residu. Nah, pertanyaannya, berapa accounting rate of return pada proyek ini? Nah, kita langsung menjawab saja ya. Tadi diketahui biaya investasi atau biaya investmentnya yaitu 500 juta. Kemudian usia ekonomisnya yaitu 10 tahun. Kemudian cash inflow per tahunnya atau biaya arus kas masuknya sebesar 100 juta. Depresi per tahun sebesar 50 juta dikali dengan 500 juta dibanding dengan 10 tahun. Nah, langsung saja kita selesaikan. Average rate of return-nya sama dengan pendapatan investasi dibagi dengan biaya investasi. Nah, pendapatan investasi yang tadi yaitu yang 100 juta cash inflow-nya dikurang dengan depresiasi per tahunnya yaitu 50 juta dibanding dengan 500 juta. Nah, 100 juta dikurang dengan 50 juta yaitu 50 juta. Kemudian dibagi dengan biaya investment atau biaya investasi Rp 500 juta. Nah, hasilnya didapat average rate of return-nya yaitu 0,1 atau kalau dibawa ke dalam persen dia itu 10%. Jadi tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return yang didapat pada soal ini yaitu sebesar 10%. Demikian video penjelasan tentang penilaian investasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.